wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman thumma yukarriruhu ba'da hifdzihi takrara muwadhibin wa la yahfadhu syai'an qabla tashihi li'annahu yuqu fit tahrif wa qad taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu minal kutubi fa innahu min adarril mafasidi wa yanbaghi an yuhdira indahu ad-dawata wal qalama was-sikina liyusliha wa yathbita ma yusahhihu lughatan wa i'raban. Ayo jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ayyubakira lisima'il ilmi la siyama al hadisa wala yuhmila al-ishtighala bihi wa bi ulumihi wan nadhari fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarihi wa ya'tani awalan bi sahihil Bukhari wa Muslimin summa baqiyatil kutubi al-usuli al-mu'tamadati fi hadza sya'ni ka muwatta'il imami Malikin wa sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Jami'it Tirmidzi wa la yanbaghi ay yaktasira ala ma huwa aqallu min dzalika wa ni'mal mu'inu lil faqihi kitabu Sunanil Kabiri li Abi Bakril Waihaqi fa innal haditha ahadu janahil ilmi bisyari'ati wal mubayyinu likatsirin minal janahi al akhari wa huwa al Qur'anu. Terus Qala Imamuna Syafi'i rahimahullahu man nazara fil hadisi qawiyat hujjatuhu wasadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza intaha rananapun nalikane wis rampung sapa muta'allim wa ta'akkadat lan dadi koko ma'rifatuhu apa pengawarane muta'allim fal aula mongko tawile utama alla yada'a iku yen to ora ninggal sapa muta'allim fannan ing fan minal ulumi saking pira-pira ilmu asy-syar'iyyati kang bangsa syariat illa nadhara ang ningali sapa muta'allim fi ing dalam fan fa in sa'adahu mongko lamun nulungi hu ing muta'allim al-qadru apa takdir wa tulul al-qadaru apa takdir wa tulul umuri lan dawane umur ala tabahuri ing atase nyekoro fihi ing dalam fan wa illa namun ora fa in sa'adahu fakana mongko ana sapa muta'allim waristafada iku temen-temen ngalap faedah sapa muta'allim minu saking fan ma ing perkara yatakhallasu kang selamat sapa muta'allim bihi kelawan ma min urwatil jahli saking taline kebodohan bidzalikal ilmi kelawan mengkono-mengkono ilmu wal ya'tani lan becik pertoian lan becik perhatian sapa muta'allim min kulli fannin saking saben-saben fan bil ahammi kelawan kang luwe penting wala yang fululan ora lali sapa muta'allim anil amali saking ngelakuaken bihi kelawan fan alladzi huwa kang utawi amal al maqsudu iku den
maksud bil ilmi kalawan ilmu. Warabi'u utawi adab kang nomor 4 ayusahiha iku yen to bendaraken sapa muta'allim ma ing perkara yaqra'u kang maca sapa muta'allim hu ing ma qabla hifdhihi ing dalam sadurunge apalim Jalil. ing dalam sadurunge ngapalno ing ma tasihan kalawan tasih jayidan kang bagus imma ala syaihi ono kalane ngatasi se au ala ghairihi utawa ing ngatasi liyane se mimman saking uwong yutkinu kang bagusi sapa man hu ing ma wa yafadulan ngapalaken hu sapa muta'allim hu ing ma ba'da dzalika ing dalem sause mengkon-mengkon tasih hifdon kalawan apal muhkaman kang den kokohaken summa yukarriru mangko kari-kari bolan baleni sapa muta'allim summa yukarriru mangko kari-kari ngulangi sapa muta'allim hu ing ma ba'da hifdhihi ing dalam sause apale ngapalaken ma takrar muadzibin kalawan ngulang bolan baline wong kang istiqomah utawa rutin wala yahfadulan ora ngapalaken sapa muta'allim syai'an ing suwiji-wiji qabla tasihi ing dalam sadurunge nasih syai' li'annahu karena satuhune la yahfadu syai'an qabla tasihi yuqi'u iku nibaaken napa Yahfadu wa salah. Nasdune yahfadu. li'annahu karena satuhune yahfadu yuqi'u iku nibaaken napa ya li'annahu karena satuhune yahfadu syai'an qabla tasihi yuqi'u iku nibaaken napa yahfadu syai'an qabla tasihi fit tahrifi ing dalam distorsi waqad taqaddama lan teman-teman wis diingin anal ilma apa satune ilmu la yukhadu iku ora den alap apa ilmu minal kutubi saking pira-pira kitab fa innahu qarana satuhune yukhadu minal kutub min adarril mafasid iku setengah saking luwe bahayane pira-pira mafsadah wayam bagi lan sayurjo ayuhdira apa yen to ngadiraken sapa muta'allim indahu ing dalam sandinge muta'allim adawata ing wada mangsi wal qalama lan pen wasikina lan lading liyusliha drapun ben Jalil. liusliha drapun yen to benekno sapa muta'allim wayan bitolan melanggeri sapa muta'allim ma ing perkara yusahihu kang nyoyaken sapa muta'allim hu ing ma lugatan ing arah saking arah bahasa wa i'raban lan saking arah i'rabe Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه الدار amin wa amma idza intaha wa ta'akkadat ma'rifatuh. Sebelumnya menjelaskan peringatan daripada musannif agar kita tidak suka berpindah-pindah kitab, mutalaah dari macam-macam kitab, karena hal itu akan membuat waktu kita terbuang sia-sia dan memecah konsentrasi kita. Kita bisa belajar daripada para ulama salaf bagaimana mereka
sering mengulang-ulang satu kitab agar dia benar-benar tahqiq dan paham betul kepada isi kitab tersebut. Di antaranya Imam Al-Muzani, salah satu daripada murid Imam Asy-Syafi'i. Dia pernah mengaku membaca kitab risalah karya gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i sampai 500 kali. Hatam 500 kali. Setiap kali beliau hatam pasti beliau mendapatkan suatu faedah yang tidak didapatkan sebelumnya. Sehingga belajar itu tidak bosan. Kenapa? Setiap membaca ada faedah atau menemukan faedah yang tidak ditemukan sebelumnya. Demikianlah bagaimana para ulama salaf itu mengulang-ulang satu kitab untuk tahqiq dan benar-benar faham kepada kitab tersebut. Oleh karena itu, kurikulum yang sudah di pesantren itu sudah kitab pilihan untuk kita memahami secara mendalam kepada fan yang mau kita pelajari. Tinggal kurikulum yang ada itu kita dalami saja. Kita baca berulang-ulang, kita fahami betul-betul apa yang ada di dalamnya. Ketika kita sudah faham betul, wa amma idzan taha wa ta'akkadat ma'rifatuh, ketika kita sudah memahami satu kitab dan tentang satu fan, sudah tahqiq kepada kitab tersebut, fal aula alla yada'a fannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhara fihi. Kita tidak mungkin mendalami semua ilmu. Artinya sulit begitu, sulit satu orang mendalami semua fan. Maka karena ilmu itu banyak dan umur itu pendek dan kesibukan juga banyak, maka kita ambil ilmu yang kiranya itu lebih penting. Kita ambil ilmu yang lebih penting. Setelah itu kita ambil ilmu yang mana ilmu itu kita senangi, kita senang mempelajarinya dan ingin mendalaminya, sampai kita benar-benar ahli di ilmu tersebut. Tapi tetap dahulukan yang lebih kita butuhkan. Setelah kita mempelajari ilmu yang kita butuhkan, baru kita pilih ilmu yang kita senangi, lalu kita dalami. Kenapa? Karena seperti maqalah Sayyidina Ali, qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Nilainya seseorang itu adalah tergantung ilmu apa yang dia kuasai. Qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Oleh karena itu kita ambil satu fan untuk kita dalami, untuk kita kuasai. Setelah kita menguasai satu fan, maka hendaknya kita alla yada'a fannan minal ulumi syar'i la nadhara fihi. Semua atau fan-fan yang lain kita pastikan bahwa kita pernah mempelajarinya. Jangan sampai ada satu fan yang kita tidak pernah tahu sama sekali. Arudkah, mantikkah, apapun itu. Kita berupaya bagaimana semua fan ini pernah kita pelajari. Walaupun enggak mendalam, yang penting kita pelajari dasar-dasarnya. Fa in sa'adahul qadar wa tulul umur ala tabahuri fihi, ya fadaka wadihun. Kalau kita bisa dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk mendalami ilmu fan-fan tersebut, fan-fan yang lain, yaitu bagus, ya, bagus. Wailah kalau tidak mungkin kita mendalami fan-fan yang lain, fakana qad istafada minhu ma yatakhallasu bihi an urwatil jahli bidzalikal ilmi. Setidaknya dengan kita belajar fan-fan yang lain itu, kita telah keluar daripada tali kebodohan. Artinya kita itu dianggap mengerti dasar daripada ilmu tersebut, dan kita tidak disebut orang yang tidak tahu pada ilmu itu. Karena bahaya orang nggak tahu itu. Makanya seperti dijelaskan depan, khairul mawahibi
al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Musibah terbesar adalah jahil. Ketika kita tidak tahu pada satu fan, ketika kita tidak tahu satu ilmu, kita akan gampang dibodohi oleh orang dan gampang salah faham. Oleh karena itu, setiap fan upayakan kita pernah pelajari meskipun itu dasarnya. Meskipun itu dasarnya. Baik. Makanya Imam As-Suyuti itu pernah menulis satu kitab, yang mana satu kitab ini merangkum dasar-dasar dari semua fan. Jadi dasar-dasar fan ini dikumpulkan ke dalam satu kitab. Judulnya An-Niqayah atau An-Nuqayah ya, kalau tidak keliru. Di situ beliau mengumpulkan semua dasar-dasar ilmu. Jika kalau kamu mau cari kitabnya, pelajari, itu sudah cukup untuk kita mempelajari dasar-dasar dari setiap fan, gitu ya. Wali'atani min kulli fannin bil aham. Kita hendaknya mendahulukan yang lebih penting. Jangan sampai kita fikihnya berantakan, fokus belajar nahwu. Fikihnya berantakan, konsen belajar mantek. Nah, ini keliru. Yang didahulukan yang fardu ain kan gitu di depan kan. Wala yaghful 'anil 'amali bihi alladhi huwal maqsud bil ilmi. Dan jangan lupa ada yang lebih penting daripada belajar, yaitu mengamalkan ilmu. Dah. Warabi yang keempat, ayu sahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan. Sebelum murid menghafalkan pelajaran, hendaknya dia mentashih dulu bacaannya. Baik kepada guru atau kepada orang lain yang memang pakar dalam hal itu, ahli ngerti dalam hal itu. Barulah setelah itu wa yahfazahu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Setelah ditashih maka dihafalkan. Tsumma yuqarrirahu ba'da hifdzihi takrara muwadhibin. Kemudian diulang-ulang setelah dihafal secara rutin. Wala yahfadha syai'an qabla tafsir. Jangan sampai murid menghafal sebelum mentashih bacaan. Kenapa? Li'annahu yuqi'u fit tahrifi. Karena hal itu akan menjerumuskan si murid di dalam distorsi atau perubahan lafaz. Ya, awalnya ha jadi kha, awalnya ra jadi zai, awalnya fa jadi qaf kan gitu nanti. Supaya tidak menimbulkan kesalahan seperti itu, maka hendaknya ditashih dulu bacaannya. Karena banyak percetakan-percetakan itu yang mengabaikan tahqiq, proses tahqiq kitab. Akhirnya pokok ketik banyak kesalahan di kitabnya. Sehingga tashih dulu ke gurunya atau kepada orang yang memang ngerti dalam hal itu. Wa qad taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu min al-kutub fa innahu min adharril mafasid. Telah diterangkan di depan bahwa ilmu itu tidak bisa diambil dari kitab kan gitu ya. Seperti makalah Imam Syafi'i di depan, barang siapa mengambil ilmu daripada kitab maka dhayya al-ahkam, maka dia telah menyia-nyiakan banyak sekali hukum gitu ya di depan. Jadi enggak bisa kita belajar dari kitab karena kitab benda mati. Kita baca salah kitabnya enggak akan ngomong, diam aja. Nah, melainkan kita perlu guru yang kemudian membimbing dan mengarahkan kita. Dan metode daripada para ulama itu al-hifdzu qabla al-fahmi. Jadi menghafal sebelum faham. Makanya di sini kan ditashih setelah itu dihafalkan, bukan ayus sahiha wa yatafahamahu, kan tidak begitu. Tapi dia itu tashih baru kemudian dihafalkan. Karena memang metode para ulama itu al-hifdzu qabla al-fahmi. Jadi menghafal sebelum memahami daripada isinya. Nah, ketika mentashih itu hendaknya bawa seperangkat alat tulis. Bukan seperangkat alat sholat. Seperangkat alat tulis yaitu
tinta, pen, pisau. Tapi sekarang nggak perlu macam-macam, ya pen aja udah. Agar apa? Nanti ada yang keliru dibetulkan. Makanya ngaji itu sangat penting untuk membawa pena, karena untuk mencatat jangan mengandalkan pikiran, orang lupa nanti. Ya, kalau dicatat tidak. Ya, biasakan ngaji atau minta tasbih. Lucu ini minta tasbih atau ngaji tapi nggak bawa pen. Ya, kalau ingatannya sekuat Imam Syafi'i nggak apa-apa. Masalahnya kadang setelah ngaji lupa sudah. Hanya diikat ilmunya dengan dengan pena, ya. Baik, jadi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi adab kang nomor 5 ayu bakira iku yen to budal isu isuk sapa mutalim Lisma'il ilmi krana ngrungokaken ilmu la siyamal hadisi apa maneh ilmu hadis wala milalan ora ngangguraken sapa mutalim al istighala ing ketungkul bihi kelawan hadis wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmune hadis wan nadhari lan ningali fi isnadihi ing dalam sanate hadis wa ahkamihi lan pira-pira hukume hadis wa fawaidihi lan pira-pira faedahe hadis wa lugatihi lan bahasane hadis wa tawarihihi lan pira-pira sejarahe hadis wayataniya lan perhatian sapa mutalim awalan ing dalam kawitane bi sahihil Bukhari lawan kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslimin lan Muslim cuma baqiyatil kutubi nuli kali-kali sekarene pira-pira kitab al-usuli lan pira-pira usul al-mu'tamidati kang den tetanggeni fi hadza sya'ni ing dalam ikilah tingkah kamuwatta'il imami malikin koyo kitab muwatta' al-imam Malik wa sunani Abi Dawud lan kitab Sunan Abi Dawud wan Nasa'i lan Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa Jami'ut Turmuzi wa Jami'it Turmuzi lan kitab Jami'it Turmuzi wala yang bagi lan ora sayukjo ayak tasiro opo yang to ngarap cukup sapa muta'alim alama ing atase barang huwa kang utawi ma aqallu iku luwih titik min dalika tenimbang mengkono-mengkono Sahihul Bukhari wa ni'mal Ila akhirih. Sahihul Bukhari ila akhirih wa ni'mal mu'inu lan iku sak bagus-baguse apa perkara kang nulungi lil faqihi maring wong alim fikih kitab sunanil kabiru utawi kitab sunanul kabir li Abi Bakril Baihaqi kaduwe Imam Abi Bakar Al Baihaqi fa innal hadisa krana satuhune hadis ahadu janahayil ilmi iku salah sijine suwi lorone ilmu bisyariati kelawan syariat wal mubayyinu lan perkara kang mertelaaken likasirin maring akeh minal janahi saking suwiwi al ahori kang liya wa huwa utawi janahul akhir Al-Qur'anu iku Al-Qur'an. Kala ngendika imamuna sinten imam kita rupane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man
utawi sapane wong nazara iku ningali sapa man fil hadisi ing dalam hadis qawiyat mongko kuat hujjatuhu apa hujjah iman. Wasadisu utawi adab kang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu adab yang kelima bagi seorang mutahallim dalam belajar adalah perhatian kepada hadis. Ilmu itu di zaman dulu ya hadis. Ya, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, ilmu itu adalah hadis. Kenapa? Karena hadis ini menjadi sumber daripada penjelasan Al-Quran. Sedangkan induknya ilmu itu apa? Al-Quran. Induknya ilmu itu adalah Al-Quran. Penjelasnya hadis. Di syarahnya Quran itu adalah hadis. Baik, sehingga di sini musannif mewanti-wanti kepada kita untuk sama-sama memperhatikan hadis. Banyak orang itu menyepelekan hadis. Bahkan di masa dulu saja itu sudah ada orang menyepelekan hadis, gak mau belajar hadis, menganggap ilmu hadis gak keren. Yang keren itu ilmu-ilmu yang lain. Makanya sampai dikatakan bahwasanya la yuhibbul hadis illa dukurur rijal, ya. Ada maqalah itu, la yuhibbul hadis illa dukurur rijal wa la yubghiduhu illa muannathuhum. Gak senang hadis kecuali dukur rijal, laki-laki yang jantan, yang betul-betul gentle, laki-laki yang betul-betul jantan, gentleman, itu pasti senang hadis. Wala yubghiduhu illa muannathuhum, dan tidak membenci hadis kecuali banci-bancinya laki-laki. Karena apa? Karena tadi itu bagaimana hadis ini ahadu janahil ilmi bis syariah. Ibarat syariat, jika diibaratkan burung, maka dua sayapnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita Al-Quran saja gak mau hadis, sekarang ada gerakan orang gak mau hadis, walaupun ya tidak banyak ya dan tidak populer, tapi ada orang itu anti hadis. Kenapa? Dianggap hadis sudah tidak otentik lagi. Dianggap hadis gak otentik lagi, sudah gak perlu belajar hadis, cukup Al-Quran saja. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah yang kita gak tahu cara melakukannya kalau tidak baca hadis. Caranya sholat, padahal sederhana saja, kita diperintah waqimus sholah, tapi cara sholat gak pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Demikian juga wa'atuz zakah, jadi perintah bayar zakat, tapi gak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Bagaimana batasan-batasannya, nisabnya, ada haulnya, gak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis. Sehingga gak bisa orang itu Al-Quran saja gak mau hadis. Gak bisa juga orang itu hadis saja gak mau Al-Quran, lawang sumbernya hadis dari Al-Quran. Kan begitu. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa belajar hadis, maka menjadi kuat hujjahnya. Kenapa? Karena Nabi itu sebagaimana kita yakini bahwasanya setiap para nabi itu wajib bersifat fatonah. Fatonah cerdas. Cerdas maksudnya apa? Cerdas untuk menggugurkan argumentasinya lawan. Nah, gitu kan ya. Nah, nabi yang paling cerdas adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, argumentasi Nabi adalah argumentasi yang terbaik. Argumentasi Nabi adalah argumentasi yang dapat mematahkan argumentasi siapapun yang menentangnya. Makanya orang belajar hadis akan ngerti pola pikirnya Nabi bagaimana, cara pandangnya Nabi bagaimana.
sudut pandangnya Nabi bagaimana. Nah, nanti dari perspektif itu dia bisa berargumentasi dengan argumentasi yang kuat, yang mana tidak terbantahkan lagi. Hanya belajarlah hadis agar ngerti pola pikirnya Nabi itu bagaimana. Baik. Bagaimana Nabi saat didebat ada orang-orang musyrik, bagaimana Nabi didebat oleh orang ajlafil Arab ya. Orang-orang Arabi yang mana wataknya keras-keras dan sebagainya. Nabi jawab dengan santai saja. Kenapa? Karena beliau punya fatonah. Yang mana dengan fatonah itu beliau membantah atau mematahkan argumentasi siapapun yang menentang kepada beliau. Ya, ayo Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu utawi adab kang nomor 6 iku idza syaraha mahfuzatihi al-mukhtasirati. Idza syaraha ing dalem tatkalane nyarahi sapa muta'allim mahfuzatihi ing pira-pira apalane muta'allim al-mukhtasarati kang rupa ringkasan wa batalan melanggeri sapa muta'allim ma ing perkara fiha kang ing dalem mahfuzatil mukhtasarat minal iskalati bayane pira-pira syakal Iskal bayane pira-pira iskal wal fawaidi lan pira-pira faedah al muhimmati kang penting. Intaqala maka mindah sapa muta'allim ila ngalih intaqala maka ngalih sapa muta'allim ila bahsil mabsutati maring bahas kitab kang den beber keterangane ma'al mutala'ati dalam sertane belajar ada imati kang api ada imati kang acik ada imati kang acek watak likima lan nyatet tulisan yamru kang nulis sapa muta'allim bihi kelawan ma au yasma'uhu tawa ngerungu sapa muta'allim hu ing ma minal fawaidi bayane pira-pira faedah an-nafisati kang bagus wal masaili lan pira-pira masalah ad-daqiqati kang lembut wal furu'i lan pira-pira pang al-gharibati kang gharib wa halil muskilati lan mutari pira-pira keiskalan wal furuqi lan pira-pira pembeda wal furuqi lan pira-pira pembeda baina ahkamin dalam antarane pira-pira hukum mutasyabihatin kang La'alla sab al mutasyabih, ada alnya ditambahi alnya. La'alla sab al ahkamil idhofah ahkamil itu la'alla sab itu maknanya seperti barusan idhofah pira-pira hukumi itu.
bainal ahkamil Enggak usah al-ahkamnya. baina ahkamil mutasyabihati dalam antaranya pira-pira hukum mutasyabih min jami'i anwa'il ulumi Apa mutasyabih? Itu barang serupa. baina ahkamil mutasyabihati dalam antaranya pira-pira hukum barang kang serupa min jami'i anwa'il ulumi saking sekabehane pira-pira macam ilmu wal takun lan becik ono himatuhu Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang keenam, hendaknya ketika si murid tadi itu mensyarai hafalannya, tadi kan dihafalan sudah, ya. Tadi itu kaidahnya al-hifdzu qablal fahmi. Jadi hafal dulu baru paham. Nah, dihafal dulu baru syaraha mahfudhati kan gitu kan. Nah, jadi dia mensyarai hafalannya dia yang berupa ringkasan di depan itu. Kan di depan hendaknya seorang muta'allim menghafalkan ringkasan-ringkasan gitu kan. Atau nazam itu dihafalkan. Ketika dia mensyarai hafalan-hafalannya itu, maka wadhabata ma fiha min asyarat wal fawaid al muhimmat, dan dia itu mencatat, menulis apa yang menjadi keiskalan dan menjadi atau faedah-faedah yang dia temukan, maka intaqala ila bahthil mabsutat. Dia pindah kepada pembahasan kitab yang lebar penjelasannya. Ma'al mutala'atid daimah, disertai mutala'ah yang rutin. Wa ta'liqi ma yamurru bihi, dan mencatat apa yang dia temukan au yasma atau dia dengar minal fawaidin nafisah, daripada faedah-faedah yang indah, wal masailid daqiqah, masalah-masalah yang detail, wal furu'il gharibah, dan furu'-furu' yang langka, yang jarang, wa halil muskilati, dan menyelesaikan muskil atau menjawab kemuskilan-kemuskilan, wal furuqi baina ahkamil mutasyabihati, dan mencatat pembeda-pembeda dari perkara-perkara yang mirip, menjamil anwa'il ulumi, dari seluruh macam-macam ilmu. Demikian, jadi makanya hendaknya seorang muta'allim itu selalu membawa buku dan pen kemana-mana. Agar apa? Agar dia itu bisa mencatat ilmu yang dia temukan kapanpun dan dimanapun. Dan dia mempelajari mabsutot tadi itu, kitab yang lebar penjelasannya, keterangannya itu, adalah untuk memahami daripada hafalan-hafalan dia. Jadi setelah dia punya dasar ya hafalannya, untuk memahaminya, nah dia pindah kepada kitab yang lebar keterangannya. Nanti dicari. Makanya ketika mutalaah itu, usahakan ketika mutalaah itu nemu ada keiskalan, catat, ditandai iskal. Nah, ini iskal, atau ada faedah, ini ada apa? Ibarat yang bagus misalnya, ditandai. Nah, setelah mutalaah, maka kemuskilan itu dicari jawabannya, bukan dibiarkan. Jadi dicari, buka kitab yang lebih besar, buka kitab yang lebih lebar, syarah-syarah, hasiah dan seterusnya. Itu. Setiap membaca ada satu faedah, catat. Setiap mendengar ada keterangan yang indah, catat. Atau ada faedah, catat. Begitu. Itu muta'allim yang sungguhan itu. Muta'allim yang sungguhan seperti itu. Nah, dia juga mencatat, ini yang tidak kalah penting, al-furuq bain ahkamil mutasyabihat, pembeda antara hukum-hukum perkara yang mirip. Makanya kita belajar kaidah. Nah, kaidah itu kan mengelompokkan kasus-kasus yang mirip, kan gitu kan? Itu kan kaidah fikih. Jadi kasus-kasus yang mirip dikelompokkan ke dalam satu kaidah. Nah, dalam kaidah itu ada yang masuk menjadi furu' kaidah itu, ada yang mustasnayat, kan gitu kan? Mustasnayat itu kan kasusnya sama. Ya, kasusnya sama tapi ternyata memiliki hukum yang berbeda. Lah, itu dicatat. Jadi ini mirip, kasusnya mirip tapi ternyata hukumnya berbeda. Itu al-furuq bain ahkamil mutasyabihat.
Bukan hanya fikih saja, tapi min jami' anwa'il ulum, dari semua ilmu. Itu ya. Terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun lan becik ono himmatuhu apa cita-citane. Apa? Apa Jalil? Himmatuhu apa semangate muta'allim fi talabil ilmi ing dalam nyupir ilmu aliyatan iku luhur. Fala yaktafi mongko ora nyukupi sapa muta'allim bi ghalilil ilmi kalawan ilmu titik ma imkan dikasiri ing dalam sertane akeh ilmu. Ing dalam sertae kongange akeh ilmu. Wala yakana ulan ora puas apa muta'allim min irsil anbiya'i saking warisane para nabi biasirin kelawan setitik. Wala yuakhiru lan ora nganghiraken sapa muta'allim tahsila faidatin ing hasilna faedah tamakkana kangkongang sapa muta'allim minha saking faedah. Fa inna litakhir krana satuhune iku tetep kaduwe ngahiraken afatin apa pira-pira belahi. Wali annahu lan krana satuhune kelakuan idza sholaha ing dalam nalikane ngasilaken sapa muta'allim ha ing faedah fi zaman ing dalam zaman al hadiri kang saiki hasola mengko ngasilaken sapa muta'allim fitani ing dalam mangsa kang nomor loro wairoha ing liyane faedah wayang tani mulan manfaatno sapa muta'allim waqta faraghihi ing waktu kosonge muta'allim wa nasyatihi lan waktu semangate muta'allim wa zamana afiyatihi lan mangsa sehate muta'allim wa sarha syababihi lan kawitane mangsa nome muta'allim qabla urudil mawani ing dalam sadurunge anyar tekoni pira-pira perkara kang Al-Fatihah.